Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam sesi diskusi 4 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Tanggal 31 Desember 2019, hari yang sangat kelam bagi Organisasi Kesehatan Dunia atau yang lebih kita kenal dengan sebutan WHO. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO mendapatkan informasi mengenai kasus pneumonia yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Tanggal 7 Januari 2020, otoritas Cina mengkonfirmasi telah mengidentifikasi virus baru yaitu virus corona, yang merupakan famili virus flu seperti virus SARS dan MERS, yang mana dilaporkan lebih dari 2.000 kasus infeksi virus tersebut terjadi di Cina, termasuk di luar Provinsi Hubei. Tren penyebaran COVID-19 pada semester pertama tahun 2021 menunjukkan peningkatan kasus yang signifikan di beberapa negara termasuk Indonesia. Berdasarkan data tanggal 7 September 2021, penyebaran kasus COVID-19 telah terjadi di 204 negara, menginfeksi sebanyak lebih dari 220 juta orang, dan menyebabkan kematian pada hampir 4,5 juta orang. Data di Indonesia pada waktu yang sama menunjukkan jumlah total melebihi 4 juta kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia dengan total kematian lebih dari 130 jiwa. COVID-19 adalah virus baru yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan SARS dan beberapa jenis flu biasa. Menurut laporan terbaru, ada kemungkinan orang yang terinfeksi COVID-19 dapat menular sebelum menunjukkan gejala yang signifikan. Virus ini dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan, tetapi disinfektan sederhana dapat membunuhnya. Penularan dari orang ke orang diperkirakan terjadi melalui droplet ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, mirip dengan bagaimana influenza dan patogen pernapasan lainnya yang dapat terhidup ke dalam paru-paru. Penularan COVID-19 dapat juga terjadi dengan menyentuh permukaan atau objek yang memiliki virus di atasnya dan kemudian orang tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mungkin mata mereka sendiri. Adapun gejala-gejala jika seseorang terinfeksi COVID-19 yaitu batuk, demam, dan juga sesak napas dan lainnya. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia atau kesulitan bernapas. Walaupun jarang terjadi, penyakit ini bisa berakibat fatal. Gejala-gejala ini mirip dengan flu atau influenza atau pilek biasa yang jauh lebih umum daripada COVID-19. Untuk itulah diperlukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui apakah seseorang menderita infeksi coronavirus. Masa inkubasi ketika seseorang dinyatakan terinfeksi COVID-19 dapat bervariasi antar pasien, yaitu dimulai dari 2 sampai 14 hari setelah terpapar virus berdasarkan periode inkubasi yang ditunjukkan sebelumnya pada virus MERS. Masa inkubasi 24 hari telah diamati dalam penelitian terbaru. WHO mengatakan periode inkubasi yang panjang dapat mencerminkan paparan ganda coronavirus. Seseorang dilakukan perawatan inkubasi dengan maksud agar COVID-19 tidak menular lebih banyak lagi, karena COVID-19 dapat bertahan di dalam tubuh manusia hanya 14 hari paling lamanya. Masa itulah yang membuat seluruh pasien yang terkena COVID-19 khawatir dan takut akan dirinya meninggal karena virus tersebut.
Jika lebih dari 14 hari masa inkubasi pasien tak mengalami gejala yang lebih parah, maka dipastikan COVID-19 dalam dirinya pasien sudah tidak ada, tetapi tetap dipastikan pasien selalu wajib mencegah COVID-19 masuk ke dalam dirinya lagi. Berikut adalah cara pencegahan penularan COVID-19, yaitu yang pertama cuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir sesuai dengan standar WHO. Yang kedua, hindari kerumunan. Yang ketiga, jaga posisi jarak dengan orang lain. Yang keempat, hindari melakukan kontak langsung dengan orang yang sakit. Kelima, konsumsi secara rutin vitamin. Yang keenam, gunakan masker. Yang ketujuh, membersihkan dan mendisinfeksi secara berkala barang-barang yang sering disentuh. Yang terakhir adalah mendapatkan vaksinasi COVID-19 sesuai dosis dan anjuran yang berlaku dari pemerintah setempat. Pandemi COVID-19 pun berdampak pada ekonomi dunia. Dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Uni Eropa, Singapura, dan beberapa negara lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan 1 dan triwulan di tahun 2020. Pandemi COVID-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi negara. Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Dampak dari menurunnya persentase ekonomi di Indonesia salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi COVID-19. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya menangani kasus COVID-19 agar tidak terjadi lonjakan dan peningkatan kasus. Pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera tercapai kekebalan komunitas dan atau herd immunity karena meyakini bahwa vaksinasi memiliki peran sentral dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Saat ini program vaksinasi telah mencapai 66,5 juta vaksinasi yang terdiri dari dosis pertama sejumlah 46,7 juta dan dosis kedua sebanyak 19,8 juta dosis. Pemerintah pun terus meningkatkan berbagai upaya untuk mengendalikan laju lonjakan kasus aktif antara lain dengan yang pertama, peningkatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yang kedua, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa dikenal dengan PPKM yang relatif lebih ketat dibandingkan sebelumnya, terutama untuk wilayah dengan PPKM level 4 akan membatasi berbagai mobilitas dan aktivitas masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga terus mengeluarkan sejumlah program dalam upaya pemulihan ekonomi nasional atau PEN dengan memberikan berbagai program tambahan kepada masyarakat, UMKM, dan dunia usaha, terutama pada masa penerapan PPKM level 4 ini. Beberapa bantuan tambahan untuk masyarakat tersebut disalurkan melalui program-program. 1. Kartu sembako sebesar untuk 18,8 juta KPM. Kartu sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM usulan daerah. Yang ketiga, perpanjangan bantuan sosial tunai atau BST selama 2 bulan untuk 10 juta KPM. Yang keempat, subsidi kuota internet 5 bulan dari mulai Agustus sampai Desember 2021 untuk 38,1 juta penerima. Diskon listrik selama 3 bulan dimulai dari Oktober sampai Desember 2021 untuk 32,6 juta pelanggan. Yang keenam, ada bantuan rekening minimum biaya beban atau abonemen selama 3 bulan dari mulai Oktober sampai Desember 2021 untuk 1,14 juta pelanggan. Yang ketujuh, tambahan kartu prakerja dan BSU
bantuan subsidi upah, yang terakhir bantuan beras 10 kg untuk 28,8 juta KPM. Sedangkan bantuan yang akan diberikan untuk usaha mikro dan kecil atau UMK selama penerapan PPKM level 4 ini antara lain adalah penambahan bantuan produktif usaha mikro atau BPUM untuk usaha mikro yang ada di daerah PPKM level 4 yang akan diberikan untuk 3 juta penerima baru sebesar 1,2 juta, serta pemberian bantuan untuk PKL dan warung yang akan disalurkan secara langsung oleh TNI atau Polri untuk 1 juta penerima baru sebesar 1,2 juta. Sementara untuk dunia usaha, pemerintah mendorong pemberian insentif fiskal selama PPKM level 4 berupa pemberian pajak pertambahan nilai atau PPN yang akan ditanggung pemerintah atas sewa toko atau outlet di pusat pembelanjaan atau mall untuk masa pajak Juni sampai Agustus 2021, dan juga mendorong pemberian insentif fiskal untuk beberapa sektor lain yang terdampak misalnya sektor transportasi, horeca, pariwisata, dan lain-lain. Sekian gagasan mengenai COVID-19 yang saya rangkum. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Selebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.